Kembali lagi di Bongkar, meneropong asa menjadi nyata. Kali ini narasumber kita sosok yang luar biasa. Beliau juga sebagai Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat, Orkestra. Kita beri aplaus untuk Abang Pompida Hidayatullah. Siap Bung Michael, terima kasih. Apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah. Baru recover saya dari COVID 2 minggu lalu, baru negatif. Alhamdulillah, tapi nggak ada masalah. Siap. Kesibukan sekarang Bang? Kesibukan nggak terlalu sibuk. Tapi Jadi ya kebetulan ada beberapa kawan yang membutuhkan bantuan untuk urusan usahanya, ya saya bantu mereka lah untuk sementara ini. Ya. Oke. Jadi Bang Pompida ini sebelumnya juga sebagai Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Selesai tahun lalu. Selesai tahun lalu. Bulan Maret tahun lalu. Ya. Tapi memang BPJS TK ini Bang baru kemarin-kemarin kan naik lagi, bahasanya naik itu karena tadi kebijakan JHT dan lain-lain ya. Iya, sebetulnya dia nggak naik-naik. Dari dulu TK aja, nggak SD dia. Iya bener juga. Salah lagi. Ya, cuma menarik Bang. Ini mungkin flashback sebenarnya, bukan nggak akhirnya jadi cuma flashback aja Bang, sebagai kemarin selama di Dewan Pengawas itu Bang. Ada nggak sih Bang? Ya kita nyebutnya temuan-temuan lucu gitu Bang. Maksudnya ya entah ada mafia kah, entah apa gitu. Ya itu tuh ada bukunya tuh depan tuh. Iya. Nah, itu udah bukan bongkar lagi itu, buka-bukaan. Udah bukan bongkar lagi, buka. Jadi silakan aja dibaca. Nah, tapi memang ada syaratnya. Bahasa Inggrisnya harus paham bener gitu. Karena ini memang saya nulis dalam bahasa Inggris. Ya pertama untuk melatih diri saya lah sebenarnya untuk tetap menjaga kualitas tulisan saya dalam bahasa Inggris. Satu, yang kedua juga untuk syarat-syarat publikasi internasional saya untuk urusan guru besar gitu kan. Dan yang terakhir ya untuk masyarakat tentunya. Ya kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nantilah. Oke. Nah, sekarang ada Google Translate, gampang. Cuma memang kalau Google Translate itu suka agak melenceng-melenceng dikit, tipis. Nah, tinggal dibetul-betulin lah, iya. Nah, ini sebenarnya di dalam buku ini diceritakan lah bagaimana persoalan-persoalan yang ada dan sebetulnya saran-saran bagaimana kemudian menyelesaikannya lah. Memang tidak ada cara yang mudah seperti membalikkan tangan ya, karena ini sudah menjadi persoalan yang cukup lama berjalan dan tetap ada di situ, dan nampaknya memang seperti dipelihara gitu ya. Ya maksudnya saya nggak mau nuduh apa-apa, tapi maksudnya seperti dipelihara karena dibiarkan begitu, karena ada yang menikmati keuntungan situ gitu. Jadi akhirnya ya kita nggak nuduh apa-apa ya, nggak nuduh apa-apa dulu, tapi sebagai seorang pengawas saya tentu harus berprasangka buruk secara ekstrim. Kan katanya nggak boleh suuzon, harus husnuzon katanya. Ya kalau kita husnuzon semua, ngapain ada pengawas? Betul kan? Udahlah tenang aja, husnuzon aja deh, semua baik-baik aja udah ya. Itulah tugas pengawas. Kita harus kenceng-kencengnya. Karena istilahnya ya kita ini jadi kayak bukan rokib atid lagi. Kita ini sebenarnya malaikat penjemput nyawa harusnya gitu kalau perlu gitu. Kalau perlu. Tapi ya kalau memang di Indonesia ini, kalau menurut saya persoalan pengawasan ini menjadikan persoalan yang ujung-ujungnya, saya nggak bicara semuanya ya, tapi ujung-ujungnya kalau direntetin ya, itu memang persoalan korupsi ini di Indonesia sebenarnya muaranya tuh kelemahnya pengawasan sebetulnya, gitu loh. Kalau pengawasan di depannya udah bener, pasti di ujungnya insya Allah bener gitu. Nah, kelemahan-kelemahan pengawasan ini tentu tidak hanya dalam konteks istilahnya anggaran yang minim, tapi juga kadang-kadang orangnya cuma sedikit gitu. Orangnya bagus-bagus, tapi kalau terlalu sedikit juga, ya kita mau meriksa jutaan data gitu ya. Kalau orang cuma sedikit juga nggak mungkin gitu. Jadi ini nih udah jadi seperti itu gitu trennya di kementerian, di lembaga-lembaga, bahkan di istilah di BPJS juga seperti itu gitu. Berarti
Ya tadi abang bilang bahwa memang ini dipelihara. Ya. Ya seperti terlihat ya, tapi nggak kita cuek aja gitu ya bahasanya. Jadi take it for granted lah kalau dalam bahasa kerennya gitu. Iya. Nah, kalau tadi ngomong saya sempat nyebut mafia gitu bang ya, maksudnya ini berarti digerogoti dari dalam. Nah ini apa kita sebut formula, bukan formula sih, maksudnya caranya si mafia ini sebenarnya gimana? Ya, istilah mafia itu kan kalau kita mau tarik sebagai kesimpulan suatu kejahatan yang terorganisir mungkin terlalu jauh lah, terlalu ekstrim gitu ya. Tapi kalau kita sederhanakan, misalnya contohnya gini deh, kenapa dulu kita mau memberantas misalnya mafia minyak tanah? Padahal itu kan sebenarnya kartel aja, bukan mafia, nggak ada bunuh-bunuhan juga gitu kan. Nah, cuman istilah mafia minyak tanah itu adalah orang-orang yang sudah menikmati bisnis minyak tanah dan enggan berubah menjadi bisnis gas, kan kira-kira gitu. Nah, akhirnya dinamain mafia minyak tanah gitulah. Itu aja sebenarnya. Sama di sini juga ada segelintir orang yang sudah menikmati dan kemudian merasa nyaman dengan kondisi seperti sekarang. Nah, kalau terjadi perbaikan itu dalam konteks yang kalau saya tekankan ya, yang pertama itu basis transparansi, keterbukaan. Yang kedua basis ya katakanlah standar achievement gitu ya. Jadi maksudnya gini, benchmarkingnya, ya kan. Nah, kadang-kadang ini kan lucu. Ini katanya dana dikelola, ya kan. Tapi perbandingannya deposito. Deposito kan nggak beresiko gitu. Padahal ini dana gede-gede nih dikelola. Perbandingan deposito kan nggak apple to apple. Harusnya perbandingan gini, mana lembaga lain yang mengelola hal yang sama, hasilnya bandingin. Nah, lebih bagus yang mana gitu. Nah, itu baru apple to apple. Nah, ini hal-hal seperti ini banyak yang dilakukan. Jadi sehingga kalau sudah di atas bunga deposito aja, memang syarat minimnya itu karena ada aturannya memastikan bahwa itu harus di atas bunga deposito. Tapi kan misalnya bunga deposito 5%, misalnya 5%, 5,1% aja, cuma 0,1% di atas bunga deposito udah senang. Itu jadi nggak istilah complacent lah dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi nggak mau untuk meningkatkan diri terus gitu. Jadi udah cukup lah, udah nyampe target, udah selesai. Nah ini yang menurut saya jadi sebenarnya budaya-budaya dan juga cara berpikir yang salah sehingga ya membelenggu. Jadi membuat mekanisme terutama di basis investasi gitu ya, itu jadi kaku sekali dan tidak taktis gitu ya di dalam konteks memainkan yang namanya terutama yang high return ya, high risk high return seperti saham ataupun reksadana itu. Nah, itu jadi persoalan besar sekarang sebenarnya. Ya. Ini Bang, kalau kita lihat di buku ini ya, maksudnya diklaim kalau banyak orang yang sudah baca gitu ya, diklaim banyak menguak berbagai hal yang tidak pernah diketahui publik di dalam BPJS ini. Ya mungkin bisa apa Bang yang publik tidak ketahui gitu? Ya baca aja. Nanti kalau saya ceritakan kan nggak menarik gitu. Sebenarnya enak bacanya karena kalau orang baca itu kita jadi kayak bisa menerawang gitu ya. Sedangkan kalau saya ceritakan pakai mulut, orang hanya dengerin kata saya gitu. Kalau membaca tuh orang akan beda gitu, bisa menerawang. Ya berbagai macam persoalan mulai dari kebijakan. Ya yang kemudian tadi kebijakan-kebijakan ini kemudian ada praktek-praktek yang istilahnya ya tidak sesuai kaidah lah gitu ya. Yang kemudian ini bersatu padu ya menjadikan harusnya ini menjadi lembaga yang super gitu sebetulnya. Tapi ya sekarang menurut saya ya carut marut gitu. Lembaga yang biasa-biasa banget lah. Mediocre gitu. Mediocre istilahnya. Ya, harusnya dia bisa jadi luar biasa, cuman jadi mediocre. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau ngomongin baru-baru ini JHT nih Bang. Lalu sangkut pautnya dengan BPJS Ketenagakerjaan gitu ya.
menurut Abang, kenapa tiba-tiba akhirnya sebelum revisi nih, kan kita belum revisi nih ya, kemarin itu muncul, kenapa tiba-tiba akhirnya boleh diambil di 56 tahun? Itu satu. Yang kedua, apakah ini kita akhirnya menahan laju pengambilan gitu Bang? Karena memang yang kita ketahui kemarin itu di 2021 laporannya ada 372 triliun BPJS TK, lalu 60%-nya itu di SUN, surat utang negara, lalu ada obligasi, ya pokoknya yang bersifat jangka panjang gitu. Nah, menurut Abang kenapa tiba-tiba kira Bu Menteri ini? Ya, itu sebetulnya yang saya pertanyakan juga gitu kan. Ini kan momen di mana momen sedang, ya situasi sedang susah. Iya. Jadi banyak sekali orang yang pertama di PHK, yang kedua juga sebelum-sebelumnya udah dibolehin gitu loh, untuk mengambil di bawah umur 56 tahun. Nah terus ketika tiba-tiba ya ibaratnya kita lagi seneng-seneng nih mandi pakai air gitu, tiba-tiba kerannya dimatiin gitu kan. Ya orang pasti protes deh, mana airnya nih kan gitu. Kira-kira gitu aja. Nah ketika ditanya sama saya, sama stafnya, sama timnya lah gitu, jawabannya selalu, oh kita ingin mengembalikan yang namanya jaminan hari tua kepada khitohnya, disesuaikan dengan undang-undang. Undang-undang SJSN yang tahun 2004. Katanya begitu. Nah, logikanya, Bu Ida udah berapa lama jadi menteri? Kan udah 2 tahunan. Sebelumnya juga kan kawannya Bu Ida toh. Berarti sudah 7 tahun nih program ini berjalan. Bisa diambil sebelum umur 56 tahun, kan kira-kira gitu. Kalau menganggap bahwa perilaku yang 7 tahun ini salah dan harus dikembalikan kepada undang-undang, ya berarti kan mereka mengakui mereka melawan undang-undang, melawan hukum. Itu ada hukumannya kan, nggak bisa begitu dong. Jadi kalau alasannya cuma itu, buat saya nggak masuk akal dan nggak bisa terima gitu loh. Sehingga ya kita jadi mulai nelisik lah ya, mulai ngitung-ngitung gitu. Kalau 66% ada di SUN, terus kemudian SUN itu liquid nggak? Saya tanya. Ya enggak dong. SUN bisa diperjualbelikan di secondary market, tapi di SUN sendiri tidak liquid. Kenapa? Karena dia ada jatuh temponya kan. Dia kan seperti misalnya kita beli. Nah, nanti tapi si SUN sendiri ngasih bunga, memang ngasih bagi hasilnya gitu ya. Tapi kan itu negara, tapi likuiditasnya sendiri sungguh terbatas gitu karena ada jatuh temponya, hampir mirip kayak deposito gitu sebenarnya. Nah, sisanya lagi deposito mungkin sekitar berapa? 20%-an. Ya kan kalau 20%, 86%, sisanya 14% saham sama reksadana dong, kan gitu. Nah, yang 14%-nya saya pastikan lagi di bawah nilainya. Ini yang menurut Kejaksaan Agung tuh ada unrealized loss 20 triliun tuh ini. Itu ya. Ya, nggak main-main loh 20 triliun loh. Nanti kalau disuruh iuran juga cukup lah kita untuk iuran 20 triliun. Betul. Nah, jadi ini. Nah, ketika terjadi diambilin si JHT, ini kan iuran masuk, tiba-tiba langsung diambilin. Kira-kira akan terjadi apa? Terjadi kekurangan cash flow atau yang namanya gagal bayar. Gitu kan? Potensi itu pasti. Potensi gagal bayarnya ada. Nah, ini mungkin yang ingin dihindari. Tapi sebenarnya bisa disosialisasikan kan? Jujur-jujur aja. Emang kenapa? Kalau kita bicara jujur, memang ada persoalan di JHT. Kita ingin membuat JHT ini aman agar ke depan lebih terjaga. Kan udah ada yang lain. Jujur aja, kenapa harus ditutup-tutupin? Kalau menurut saya kan aneh gitu loh. Nah, sekarang kalau dulu zaman saya itu klaim JHT 2 minggu cair. Misalnya ada orang berhenti kerja atau diberhentikan, 2 minggu cair zaman saya. Berarti cash flow masih bagus dong. Bagus. Sekarang coba dites berapa lama? Saya dengar udah 2 bulan. 2 bulan terakhir. Nah, ya kan? Iya, terakhir saya juga dengar. 2 bulan. 2 bulan. Nah, berarti kalau 2 bulan mundur. Jadi makin lama makin susah kan cash flow-nya kan, kira-kira gitu. Nah, ini persoalan sendiri ya. Saya sebagai orang yang pernah di dalam dan pernah ngitung-ngitung, menurut saya itu. Perasaan cikal bakalnya lah. Karena kalau tiba-tiba harus
harus dipaksakan gitu, terus-terusan begitu ya mereka akhirnya ya memang JHT itu sendiri jadi kurang maksimal sebenarnya basisnya. Saya sendiri menyayangkan aja kejadian ini pada saat momen di mana situasi lagi susah, pandemi, gitu. Orang lagi butuh, itu aja. Ya memang saya juga pada akhirnya narik benang merah bahwa resiko gagal bayar JHT ini kan potensinya lumayan tinggi gitu betul. Karena saya sebetulnya itu udah saya sampaikan ya waktu bulan April 2021 itu Dewas zaman saya ada acara perpisahan dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, dan saya udah sampaikan, Bu, potensi gagal bayar JHT itu ada dikarenakan salah satunya adalah klaim JHT makin meningkat dikarenakan PHK, saya bilang itu. Yang kedua, Ibu punya istilahnya unrealized loss di bentuk reksadana dan saham yang cukup gede. Nah, ini harus diantisipasi segera. Makanya beberapa minggu kemudian kayaknya dia panggil tuh direksinya dan diputuskan untuk saham dan reksadana itu dikurangi porsinya. Itu coba aja. Nah, itu karena saya sampein. Nah, Bu Sri Mulyani sampai kaget, kok Dewas baru ngomong sekarang sih katanya gitu. Nah, saya langsung ngomong, Bu, kapan sih kita pernah ketemu? Nah, jadi kita tuh nggak pernah rapat sama Menkyu, nggak pernah satupun kita diajak, sekalipun diundang nggak pernah. Nah, yang selalu datang direksi, kita nggak pernah diajak. Jadi gimana kalau udah versinya yang mengelola, ya kita nggak pernah bisa memberikan versi kita. Padahal kita banyak sekali memberikan catatan-catatan ke Presiden, ke BPK, ke OJK. Ke DJSN, kita laporin semua. Ya mungkin direksinya begitu data, kita oke kok, udah selesai gitu. Ya kan sekarang coba, ya bukan, sekarang ini kan selalu bilang, oh kita nggak ada masalah, kita selalu. Ya sekarang gini deh, kalau kita bertanya kepada anak yang sedang istilahnya tuh nyembunyiin sesuatu gitu kan, ada anak nih. Kita, kamu kenapa? Kok kamu? Enggak apa-apa, aman kok. Padahal dia mungkin ngumpetin apa, ngumpetin ini, mungkin dia lagi sakit, mungkin macam itu. Jadi susah ya kalau seseorang mengklaim dirinya aman, dirinya berprestasi gitu ya. Bahkan kan beberapa kali saya membuat statement saya di publik itu hilang melulu tuh di berita tuh. Saking kuatnya dana yang mereka punya gitu. Seperti itu kira-kira. Ya memang saya juga bahwa jumlah iuran yang masuk nggak sebanding dengan klaim yang harus dibayarkan. Jadi sementara masih aman sementara, tapi potensinya ke depan ya kita nggak tahu gitu. Itu aja sebenarnya. Menurut Abang nih, ketika nanti misal revisi keluar, terselesaikan kah? Ya sebetulnya sih kalau revisi sih nggak perlu revisi, keluar aja pembatalan. Jadi maksudnya supaya kembali ke peraturan sebelumnya dibatalkan aja permen yang barunya kan gitu sebenarnya. Nggak usah ada revisi. Ya gitu aja. Paling simpel itu, ngapain buat aturan baru? Nanti diselip-selipin ribut lagi, selip-selipin ribut. Ada lagi nanti yang nyari lubangnya di mana yang bisa disentuh. Kita tuh dalam konsep, nggak tahu ya, saya ini dari dulu tuh nggak pernah takut ya dinilai sama orang, nggak pernah takut kita dikritisi juga nggak perlu takut gitu, karena ujung-ujungnya kan sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah secara mutlak. Betul. Ya kan, kita bisa salah bisa benar. Tapi dia juga bisa salah, bisa benar ketika dia mengkritisi kita atau berusaha membetulkan kita. Nah, kita harus ketemu, ngobrol gitu, agar ketemu berbagai macam kesimpulan-kesimpulan yang kira-kira ya ke depannya bisa menjadi catatan untuk menyelesaikan masalah gitu. Daripada ribut-ribut nggak jelas, betul kan? Gitu sebenarnya. Jadi kita harus biasalah terbuka kepada masyarakat. Sekarang apa sih yang bisa tutupin? Susah. Apa aja bisa bocor kan? Dan lagi juga ini lembaga pemerintah ya memang harusnya transparan. Lah kan salah satu prinsip daripada penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu apa ya? Transparansi. Itu prinsip. Jadi kalau nggak ada prinsip itu ya mending nggak ada. Gitu. Nah kalau kemarin gini Bang,
Bu Ida ngeluarin, lalu ternyata Presiden minta untuk direvisi, lalu kemudian staf khususnya ya dibilang bahwa ini Presiden kok yang nyuruh sebelumnya. Nah, itu menurut apa gimana? Waduh, itu sih apa ya? Ngebongkarnya jangan ke saya, nanyanya ke staf sus kan. Iya, pandangan abang aja. Saya nggak tahu persis terus terang ceritanya, jadi saya juga nggak mau spekulasi. Iya. Tapi rasanya kalau presiden yang nyuruh gitu ya, ya istilahnya pasti ada alasan yang realnya. Yang menurut saya itu sebenarnya kembali ke cara menyampaikan. Kalaupun saya nggak bilang presiden yang nyuruh ya, karena takutnya disalahin gitu. Nah, tapi intinya kalau ada sesuatu hal perintah itu pasti ada logika di belakang perintah itu. Nah itu yang sebenarnya narasi ini yang harus dibangun. Masa sekelas menteri atau sekelas staf sus kementerian nggak bisa menarasikan dengan baik? Sorry ya. Maksud saya kan ini perintah presiden. Kita harus jaga dong presiden bagaimanapun juga dong. Kita harus bisa membuka suatu alasan yang logikanya masuk akal, transparansinya ada, mengurangi reaksi, kira-kira gitu caranya. Dikemasnya mungkin. Iya, kan sebetulnya tadi kita bilang aja. Oke, kita sebenarnya perlu bantuan, dukungan dari teman-teman misalnya. Karena ini memang JHT udah agak berat nih kalau bisa diambil di bawah jujur aja gitu. Kalau itu memang persoalannya ya, kalau itu memang persoalannya ya. Nanti baru kita jelaskan, nih kita ada punya skenario begini nih, menyelesaikannya supaya duitnya balik gitu loh. Tahun ini kita ngerjain ini, tahun ini kita, jujur aja. Nah sekarang mereka mau ngerjain aja nggak pernah cerita, tiba-tiba mau bahas hasil, hasilnya luar biasa gitu kan, gimana? Nggak bisa. Oke. Ngomongin Jokowi bang, kemarin santer. Kemarin terakhir Menteri Bahlil ya, Januari kalau nggak salah. Ya, Bahlil paling awal lah ya. Ya, disebut bahwa pengusaha menginginkan bahwa memang 3 periode penundaan pemilu. Penundaan pemilu kalau Bahlil ya. Ya. Ini gimana bang? Maksudnya sebenarnya Presiden ini mesti ngapain sih untuk supaya wacana itu tuh udah selesai deh gitu? Ya, jadi saya harus berbicara di dalam satu tatanan yang saya percaya sebagai seorang intelektual. Oke. Yaitu namanya ya konstitusi itu sendiri. Pemahaman saya tentang konstitusi yang ada hubungannya dengan yang namanya kekuasaan itu, berkali-kali saya ngomong, kekuasaan itu adalah tak terbatas. Artinya ya kalau tidak tak terbatas berarti terbatas kan gitu. Ya, nah, itu konstitusi kita menjelaskan seperti itu. Nah, kalau kemudian konstitusi menyatakan seperti itu, artinya terbatasnya apa? Tidak hanya ruang lingkupnya terbatas, tapi juga masa waktunya terbatas. Ya kan? Pada saat ini di Undang-Undang Dasar itu dikatakan 2 periode. Nah, masuk ke pembicaraan kenapa 2 periode? Kenapa nggak 3, kenapa nggak 4, kenapa nggak 5, atau nggak dibuka? Nah, yang jelas pada saat dibuka nggak ada limitnya, ada rezim yang kemudian harus dijatuhkan dan berdarah-darah kita pada saat itu kan gitu. Saya nggak bicara rezim mana, kan udah pada tahu juga. Nah, artinya apa? Artinya memang harus dibatasi. Kenapa ketemu angka 2? Referensinya sebenarnya simpel, referensinya Amerika. Karena kita menganggap Amerika itu adalah negara yang paling demokratis gitu. Kira-kira seperti itu. Karena basis-basis pemikiran demokrasi kita sebenarnya kiblatnya ke sana. Jadi makanya 2 periode itu. Padahal sebenarnya logikanya apa? Logikanya Korea cuma 1 periode. Iya, betul. Korea maju, jauh lebih maju dari kita. Kok bisa 1 periode lebih maju? Artinya apa sebenarnya? Artinya kekuasaan itu nggak perlu dipegang 1 orang kelamaan sebetulnya. Artinya kekuasaan itu cukup sekali aja karena di dalam 1 periode itu orang ini harus kerja keras dan cepat. Nunjukin prestasinya cepat, ide-idenya cepat, visinya cepat gitu loh. Semangatnya cepat gitu, membuat
berbagai macam gebrakan dengan cepat gitu kan, semangatnya kan seperti itu gitu kira-kira. Nah, alasan menunda ini di mana gitu loh, apalagi mengubah menjadi 3 periode di mana gitu. Mohon maaf, apa kita berkiblat kepada Cina? Cina sekarang Xi Jinping udah seumur hidup. Iya, betul. Mau ngiblat ke sana gitu kan. Atau ke Rusia, Putin juga berusaha memperpanjang juga ininya apa namanya status kekuasaannya gitu. Wong kita dia nyerang Ukraina aja kita tidak setuju kok gitu kan. Tapi kok mau diadaptasi itu. Jadi harus konsisten dari segala-galanya. Artinya apa? Ya udahlah, kita udah sepakat 2, referensinya di Amerika. Amerika pun 2 periodenya 4 tahun, 4 tahun, 8 tahun. Ini udah dikasih lebih setahun loh. Jadi 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, saya yakin ini kita bicara di dalam satu tatanan pemikiran kenegarawanan ya. Artinya kalau kita bicara politik, perdebatannya bisa macam-macam. Ya, nah, jadi tapi kita harus menjadi negarawan ya. Masa setiap kali kita nanti ingin mengganti satu rezim itu tiba-tiba harus terjadi pergolakan-pergolakan yang luar biasa, nggak perlu gitu. Itu sih sebenarnya harapannya. Nah, udahlah kita ini sebagai satu negara besar, negara yang istilah berdaulat, ayo kita harus lebih matang dalam berdemokrasi, matang di dalam konteks mengatur kekuasaan ini. Kekuasaan itu harus dipahami secara abstrak. Jangan kemudian kekuasaan ini dipahami secara konkret. Ya, artinya abstrak itu apa? Ya, suatu saat akan habis. Suatu saat kekuasaan ini hanya tinggal cerita. Suatu saat orang hanya mungkin sama nama kita aja, misalnya kita udah pernah jadi wapres atau presiden, bisa lupa. Jangan salah. Saya udah nyaksiin kok ada mantan wapres di restoran gitu, ada saya tanya pelayan, tahu nggak itu siapa? Lupa tuh nama wapres itu. Bisa kayak gitu. Jadi apa sih artinya kekuasaan? Kan pertanyaan gitu. Nggak dibawa mati. Nah, jadi tadi kekuasaan itu tidak terbatas karena sebetulnya secara natural pun manusia ini terbatas. Bakal mati kok kita. Gitu loh. Betul kan? Gitu logikanya. Jadi ya itu pembatasan itu harus selalu ada. Nah, kalau konsepnya Cak Nur dulu itu kan primus inter pares. Ya kan? Primus inter pares itu jadi istilahnya pemimpin itu ya nggak terlalu jauh lah dari kita gitu loh. Jadi kalau mau dicolek masih bisa, kalau mau diingetin masih bisa, kira-kira gitu ya. Kalau dalam bahasa Padangnya tuh ditinggikan seranting, dimajukan selangkah aja. Jangan jauh-jauh pemimpin itu, kira-kira gitu. Karena supaya bisa diingetin. Itu sebenarnya, kira-kira gitu. Ya, kalau ngomongin pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua, menurut Abang sudah pencapaiannya seperti apa? Terus terang saya kurang bisa melakukan analisa yang apple to apple ya. Karena memang di periode 2 ini persoalan tiba-tiba banyak. Betul. Salah satunya yang dihadapi ya COVID gitu kan. Jadi kalau kemudian saya melakukan satu kesimpulan yang menyatakan katakanlah sukses atau gagal, ini agak sulit karena kondisi seperti ini nggak pernah dialami oleh semua negara di dunia, ini baru pertama kali gitu. Jadi agak sulit melakukan apple to apple-nya. Misalnya begini nih, sukses dalam menyelesaikan COVID misalnya, suksesnya apa? Karena lebih banyak orang yang sembuh atau lebih sedikit orang yang meninggal. Nah, masa kita mau klaim orang meninggal atau orang sembuh itu karena usaha kita? Bahaya juga kan gitu kan. Nanti ada yang marah yang di atas gitu kan, artinya kan jadi sulit sekali COVID ini sulit. Tapi mungkin kalau dari konteks mitigasi risiko penularan dengan cara katakan lockdown, dengan cara itu ya bisa jadi alat ukur ya. Tapi kan buktinya juga nggak tidak menjamin ya. Itu hanya mekanisme alat ukur yang sudah dikerjakan dan untuk menjaga yang namanya, karena itu memang amanat
pembukaan Undang-Undang Dasar kan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk dari COVID gitu. Dan ya ini menjadi persoalan tertentu COVID ini ya. Tapi di lain hal ya banyak juga isu-isu yang tiba-tiba tidak perlu muncul gitu ya. Salah satu yang saya lihat momen yang kurang tepat itu adalah Undang-Undang Ciptaker. Itu agak terburu-buru dan kemudian dilaksanakan pada saat di mana sebetulnya itu keterbukaan juga sangat diperlukan, yang saya bilang transparansi dan lain-lain. Nah, ada satu tendensi sekarang ini, saya nggak bicara ini menjadi satu kultur pemerintahan, enggak, tapi ini kasus per kasus yang saya lihat ya. Jadi ada seolah-olah kayak mekanisme nyoba mau membuat sesuatu yang berbeda dari apa yang pernah dikerjakan, tapi nanti dicoba membangun opini yang pro dengan menggunakan buzzers dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya tiba-tiba tidak dapat respon dari masyarakat, dibalikin lagi. Kayak ada tendensi kayak begitu gitu. Padahal sebetulnya kan ya salah satu tugas daripada kita bernegara ini kan ya terciptanya rasa aman, rasa tenang, dan juga istilahnya tidak perlu mendengarkan hal-hal yang sebenarnya menjadi ya kita jadi emosional gitu, kira-kira seperti itu. Ini IKN gitu dong? IKN panjang ini. Wah, ini nggak bisa semenit 2 menit ngobrolnya. Iya. Ya jadi gini, saya tuh sebenarnya pernah mendiskusikan ini sama beberapa kawan, walaupun tidak direkam dan tidak dipublikasikan. Kalau saya melihat IKN itu kan ibu kota negara ini adalah simbol daripada sentralisasi ataupun pusat daripada kekuasaan yang ada. Nah, kalau kita mau menjatuhkan Ukraine, kemana kita nyerang? Ke Kiev langsung, karena Kiev itu adalah pusat pemerintahan ya kan, capital city-nya kan di situ. Nah, itu sebenarnya harus dihitung kalau menurut saya ya. Apakah dengan memindahkan yang namanya ibu kota di sana itu, pertahanan di sana akan cukup melawan tantangan-tantangan untuk ancaman pertahanan dan keamanan di masa yang akan datang? Itu pertanyaan sebenarnya. Ya, saya bukan jenderal, bukan apa, tapi saat ini tidak ada penjelasan yang memuaskan untuk saya dalam konteks itu. Karena suka atau tidak suka, ya nanti ketika diduduki gitu ya, jangan sampai kayak dulu Bung Karno sama Bung Hatta diambil, terus kemudian ibu kota didudukin, nah akhirnya jadi PDRI itu. Serangan 1 Maret kan akhirnya kan, sekarang jadi panjang lah, itu cerita lain lagi itu 1 Maret. Tapi intinya gini, intinya kalau melihat Jakarta memang ini satu kota yang udah susah untuk diekspansi lagi. Iya, setuju. Saya sepakat di situ. Tapi di dalam konteks pemindahannya, saya sih sebenarnya berharap ya istilahnya kan kita ini kan menganut pertahanan yang tadi saya ceritakan itu hankam rata ya, pertahanan keamanan rakyat semesta. Di mana bahwa rakyat pun ikut di dalam konteks menjaga yang namanya tanah air ini. Kita ini kalau di tentara kita jago-jago perang ini daratnya. Tapi kalau serangan udara gitu udah kalah. 2-3 menit udah kalah paling. Kalau sama Amerika gitu, dibombar kalah serangan udaranya. Tapi Amerika belum tentu bisa menduduki kita, belum tentu bisa menduduki Jakarta. Kenapa? Karena ada 40 juta orang dari Jawa Barat, ada 20 juta orang di Jakarta yang siap menjaga, yang pakai bambu runcing kayak pakai apa gitu loh. Itu tuh konsepnya. Ini mohon maaf, ini kita bicara hankam ratanya gitu ya. Dan di Jawa ini kan banyak ini, ada Pangdam Jaya, ada Kostrat, ya kan, ada Siliwangi, gitu loh. Ada 3 tuh Bude. Nah, di sana nanti gimana gitu loh, kan gitu sebenarnya. Jadi harus difikirkan tuh. Fasilitas udara juga di sini lebih banyak. Fasilitas lautnya juga lebih banyak untuk perang lautnya dan lain-lainnya. Jadi
real kita bisa ngejaga Jakarta ini gitu. Tapi di sana kita nanti biaya lagi dan lain-lain gitu loh. Nah, tapi konsepnya kan konsep yang harus sudah matang sebenarnya kita pindah itu, nggak boleh masih apa namanya istilahnya masih bisa diserang tiba-tiba kita udah pindah, nggak boleh, nggak bisa seperti itu gitu. Nah, jadi saya melihatnya lebih dalam konteks yang strategis ya. Jadi kalau ya memindahkan sih kemungkinan memang harus karena kondisi Jakarta yang sudah membutuhkan repositioning lah gitu. Ya, nah, tinggal kemananya, dan kalau memang sudah disepakati ke sana ya tinggal tadi catatan-catatan saya. Nah, tentu juga membutuhkan biaya yang signifikan dan lain-lain. Saya cuma berharap juga gini, ini kan suatu pembukaan wilayah baru ya, wilayah baru di mana ya pasti yang namanya tanah di sana seperak ketika dideklarasikan jadi IKN bisa 1 juta perak gitu kan nilainya. Nah, jangan sampai nanti ada yang meraup keuntungan dengan tiba-tiba. Ya memang kalau ngomongin negara, politik, memang seru banget ya memang. Kira-kira gitu. Saya mau agak ke arah tadi Abang orkestra. Apa tuh Bang orkestra, Bang? Orkestra itu organisasi kesejahteraan rakyat, kita dirikan di tanggal 14 Februari 2014. Jadi 14.02.2014. Dan itu pada saat hari Valentine kan gitu. Nah, sebenarnya ini adalah satu organisasi paguyuban gitu ya, di mana saya dengan teman-teman aktivis sosial lah terutama, untuk kemudian saling bertukar pikiran, saling bantu untuk membukakan peluang-peluang bagi orang-orang yang memerlukan. Ya tergantung pemerlukannya apa. Bisa dalam konteks bantuan sosial, bisa dalam konteks bantuan ya yang paling simpel lah dulu, misalnya orang mau klaim BPJS Kesehatan gitu, kadang-kadang punya persoalan belum bayar dan lain-lain. Kita bisa bantuin dulu ya. Sekarang ya harus pakai lobby dulu gitu. Dulu masih kan kalau punya posisi ini kita selalu punya daya tawar gitu. Yeah, nah, itu kita manfaatkan untuk bantu orang gitu. Itu yang saya selalu lakukan, dan alhamdulillah sampai sekarang pun juga ada dewas di BPJS Kesehatan kawan saya yang saya selalu bisa mentolong, dan juga di rootnya kawan saya sekarang masih bisa kok, masih bisa. Cuman ya harus baik-baik gitu. Kalau dulu kan tinggal perintah waktu zaman DPR kan. Nah, pada zaman BPJS Kesehatan juga tinggal bro ya gitu. Tapi kalau sekarang Pak mohon ya Pak, gitu beda ceritanya gitu. Alurnya agak tapi bukan nggak bisa, tetap bisa kita kerjakan gitu. Ini balik lagi ke BPJS sih Bang, ini ketinggalan pertanyaan saya nih. Di BPJS mana nih? Ketenaga kerjaan. Oh, yang masih TK itu, belum SD ya? Ya, TK terus dia. Jadi kalau ngomong brand awareness Bang, publik lebih familiar dengan BPJS TK, BP Jam Sostek, BPJS Kesehatan ketimbang BPJS TK. Iya. Nah, selama Abang di sana gitu ya, maksudnya ada nggak sih mungkin juga sedang diterapkan di sekarang gitu ya. Ini brand awareness kita nih sama BPJS Kesehatan nih kalah nih, biar masyarakat atau kita sebut buruh dan lain-lain lebih, langkahnya kayak gimana Bang? Ya, ini udah saya pertama kali masuk, saya langsung sorotin isu ini. Nah, waktu itu kita exercise lah ya, beberapa survei gitu, kira-kira yang bagus. Ternyata memang orang susah ya menyebut namanya BPJS Ketenaga Kerjaan, panjang banget gitu, ya kan? Betul kan? Yeah. Banyak yang kadang-kadang salah ngomong BPJS Tenaga Kerja. Sebenarnya bukan BPJS Ketenaga Kerjaan gitu loh. Panjang kan, ribet. Nah dari situ aja orang udah males. Ngomongnya udah panjangan, nulis apa lagi lebih lama lagi. Nah, jadi mau nggak mau orang ya keliwat lah sama BPJS Kesehatan kan gitu. Ya. Jadi saya saranin, ternyata nama Jam Sostek itu lebih familiar. kenal.
terlepas dari berbagai isunya sebenarnya udah. Waktu itu tahun 2016 waktu saya di sana kita udah minta izin ke DPR. DPR juga udah okein, udah pakai BP Jam Sostek aja, udah. Yeah. Ya, saya udah ngasih tahu, saya udah ngasih rekomendasi ke direksi, maju mundur, baru setahun terakhir aja tuh tiba-tiba jadi, ya nggak tahu lah. Jadi 4 tahun kita masih dengan cara nyebutnya panjang dan susah itu tadi gitu. Ya udah. Ya kalau saya kan orangnya cepet aja. Kalau kita udah yakin, mantap, semua orang udah dukung, hajar, gitu kan. Ya kalau kita mutusin ragu, ya gimana mau jadi pemimpin? Nanti keburu diserang orang, kita udah kalah gitu kan. Nah, gitu ceritanya. Nah jadi itu udah dari awal dan sebetulnya persoalannya BPJS Kesehatan itu di dalam konteks kepesertaannya tuh growth-nya cepet banget, cepet sekali. Sekarang udah 200-an lebih kan, udah 200-an juta lebih penduduk. Nah, apalagi sekarang diwajibkan. Nah, berarti full seluruh penduduk Indonesia akan ada di BPJS Kesehatan. Sayang, harusnya BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dapetin data itu. Atau paling tidak data itu bisa saling kerjasama kita sama BPJS Kesehatan sebetulnya. Iya, betul ya. Itu loh kira-kira sebenarnya. Sebelum ditutup nih Bang, kina Bang ada kalau ngomong masukan di buku itu udah semua gitu ya. Oh, untuk BPJS? Iya. Waduh, udah baca gitu. Ini bisa didapetin di mana sih Bang? Apa? Online? Bisa dibeli, bisa pesan dari luarnya. Oh gitu. Ada itunya, ada apa namanya, linknya nanti saya kasih. Tapi itu e-book ya. Oke. Tapi harus beli. Iya. Mahal $50 mau. Nggak ngasal download. Boleh download cuma 2 halaman. Halaman berikutnya mesti bayar. Nanti kalau mau sih tinggal WA saya aja, nanti saya kasih lah. Siap. Saya masih ada beberapa lagi. Ya. Ini Bang, mungkin Abang ada closing statement gitu. Untuk Close tuh nutup. Tadi soalnya nggak dibuka, tiba-tiba harus ditutup. Oh iya bener. Salah. Ya, jadi istilahnya sih saya sebenarnya ingin mengingatkan kita kepada di mana saat-saat Indonesia itu memiliki banyak figur-figur luar biasa gitu ya. Dan mereka bisa berperan sebagai negarawan gitu. Kalau kita kemudian negara ini katakanlah ya akan hanya dihabisi oleh cara kita berpolitik dengan pragmatisme tanpa pertimbangan moral, tanggung jawab gitu ya. Rasanya negara ini tidak akan lama gitu. Nah, jadi saya hanya mengingatkan itu, membangun satu keberadaban ataupun membangun suatu negara yang benar-benar kuat itu harus terbangun dari etos berpikir yang benar gitu. Karena kalau kita berpikirnya nanti exploiting gitu, mengeksploit negara ini, ya akan habis tentunya. Nah, orang negarawan tentu mempunyai konservasi, reservasi, dan juga pemikiran visioner di mana yang namanya sustainability itu menjadi lebih penting ketimbang eksploitatif tadi gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, saya sih masih yakin lah masih ada di Indonesia ini orang-orang yang peduli dengan hal seperti itu di tengah dunia yang sudah semakin sangat pragmatis sebenarnya gitu. Dan kita berharap muncullah tokoh-tokoh seperti ini. Itu yang saya harapkan. Oke. Berarti nanti boleh ya kita cantumin IG Abang? Oh boleh. Terus nama depan saya aja kalau IG-nya. Ya, terus juga nanti mungkin orkestra gitu. Boleh. Jadi buat teman-teman di luar sana yang memang tadi yang Abang bilang bahwa butuh bantuan sosial dan lain-lain. Nanti bisa nih ngeklik lah misalkan orkestra, nanti tinggal hubungi kemana-kemananya ada di dalam situ. Gitu. Ya, emang sebenarnya kalau obrolan gini nggak habis kalau dia nggak akan ada habisnya. Iya, kalau di obrolan ini seru, nggak ada habisnya. Cuma memang kita harus mengakhiri pertemuan ini. Jadi saya sebenarnya terima kasih. Terima kasih juga Michael. Untuk Bang Pumpida dan untuk
penonton setia bongkar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oh ya, Ya, bongkar. Yoi. Terima kasih.